Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Pak. Baik ya? Apa kabar, Pak? Selamat, Pak. Baik. Alhamdulillah. Ya, kamukan nasionalismenya diperlihatkan. Itu kelas untuk dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran sejarah, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Saya ingatkan kembali itu absen, jangan lupa kalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kesempatan hari ini dengan sehat dan kuat, penuh energi positif bagi kita semua. Tadi sudah saya share itu materi semua di classroom ya, kalian tinggal baik. Jadi materi kita adalah masuknya Jepang ke Indonesia. Ini adalah pertemuan pertama di materi kita ini. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian miliki nantinya. Nah, ini sebagai pengantar ya. Apa yang kamu bayangkan jika mendengar merek kendaraan bermotor? Dan dari mana ya mayoritas asal produk-produk tersebut? Ya. Tentunya kalau kita lihat kendaraan-kendaraan bermotor seperti yang tadi ditayangkan di video, itu jelas ya, kalian sudah tidak asing lagi dengan produk-produk dari Jepang. Bahkan di rumah kita juga ya, di rumah orang tua kalian tentunya banyak sekali memakai barang-barang elektronik dari Jepang. Dibeli karena buatan dari luar ya, uang kita akhirnya akan lari keluar. Itu adalah dominasi ekonomi. Jadi Jepang itu dari dulu sampai sekarang juga tetap mendominasi ya tentunya. Nah, itu adalah sebagai pengantar. Nah, ini tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajarannya, kalian mulai pembelajaran melalui digital. Nah, di situ sudah ada modul yang sudah dibagikan ya, di LKPD ya, melalui Google Classroom kalian. Nah, ini adalah arti pentingnya. Ini langkah-langkahnya nanti ya, akan ada petunjuk. Nah, itu adalah kedatangan saudara tua. Oke, ada video lagi nih sedikit ya. Nah, tayangan ini hanya sekian detik ya. Kalian untuk lengkapnya itu sudah ada linknya di bawah. Coba perhatikan tayangan berikut ini. Sekarang kalian coba buat pertanyaan terkait dengan video tayangan tadi. Silakan. Oke, ya sudah ada dari Ahmad Taufik Rohman yang melatar belakangi pengaboman di Pearl Harbor. Nah, di sini kalian akan diskusi kelompok 1 dan 2 tentang kalian nanti meminta materi ya kepada kelompok lain. Silahkan ya, saya kasih waktu 20 menit. Kalian membuat room dulu, membuat room masing-masing kelompok. Nanti roomnya silahkan kalian linknya disimpan di kolom chatting. Saya akan gabung ke room kalian. Baru nanti setelah 20 menit masuk kembali ke room utama. Paham semua ya? Dan jangan lupa setelah buat room itu disimpan di kolom chatting karena saya harus keliling melihat aktivitas diskusi kalian. Oke, kalau begitu silakan. Sudah bisa dimulai ya. 20 menit, ingat ya. Ingat, Jepang aja disiplin. Jepang disiplin. Kita belajar dari penjajah, nggak apa-apa yang baik-baiknya. Halo semua. Oke, udah kumpul semua kelompoknya ya. Pak Nendi, linknya udah saya taruh di komen ya. Ya, Pak. Saya tetap di sini, saya hanya keliling yang lain dulu. Silakan kalian diskusi dan lain sebagainya. Waalaikumsalam, Pak. Kalian sedang proses mencari informasi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Lagi proses nih. Oke, silakan kalau begitu nanti didiskusikan ya. Halo Pak Nendi. Halo, Pak. Assalamualaikum Pak. Lagi nunggu Waalaikumsalam. satu Gimana saya? Aman, Pak. Aman. Kamu tetap di sini. Langsung ke dong, kan segala hal ada alasannya. Sebenarnya nggak usah dari langsung ke Kang Dunia yang mana sih? Ada nggak? Dia KPD-nya sama apa? Sambutan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Reaksinya gimana? Iya sih. Jajak ditulis nih. Ada nggak sih? Itu. Ya, digawat dikit. Belajar ditulis. Pasnya Pasnya emang udah gua rangkum. Iya. Coba pas screen lagi biar kelihatan dulu aja screen. Biar kita nggak lupa aja. Bikin kesimpulan masing-masing gitu. Nah, terus kita kirim gitu ke MC-nya. Kan bergabung dulu ke room utama ya. Gimana kalian tadi pas diskusi di masing-masing room?
Suruh Pak. Lupa. Coba. Baik, kalau begitu, kelompok 2 silakan kalian presentasi. Assalamualaikum. Ini saking Nama semangatnya saya nih. Devania Putri dari itu Jepang awalnya dia tuh kayak berhasil pokoknya mendarat di Pulau Jawa tepatnya di Kelompok 1 silakan untuk menanggapi, menambahkan, silakan. Jepang datang ke Indonesia untuk mengumpulkan barang logistik. Oke, kalau begitu sudah cukup ya kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan proses masuknya Jepang ke Indonesia. Tanpa syarat ke Jepang dan Indonesia resmi diduduki Jepang. Oke, waktu sudah habis. Silakan tanggapannya dari kelompok 4 atau ingin menambahkan silakan kelompok 4. Kesimpulannya itu di tujuan Jepang ke Indonesia itu untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Diperkirakan persediaan minyak Indonesia dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama perang Pasifik saat masuk dari kelompok 6, silakan kelompok 6 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 6. Reaksi rakyat Indonesia saat Jepang masuk ke Indonesia. Jepang membuat sebuah gerakan, yaitu gerakan 3A. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Ada tambahan dari yang lain, dari teman yang lain? Tambahannya sedikit Pak, jadi sebenarnya Jepang tuh cuma ngelakuin propaganda. Oke, sekarang silakan kelompok 5 untuk menambahkan dan membuat kesimpulan. Sementara silakan. Iya Pak, jadi mau nambahin dikit Pak. Kan tadi kan udah disebutin tuh gerakan 3A, ternyata 3A. Pas zaman Jepang itu pelajar tuh wajib hafal lagu kebangsaan Jepang kayak Kimi Gayo, terus upacara bendera yang disertai Seikairei. Oke, Taufik, ya mantap ya tambahannya. Nah, sekalian sekarang semua sudah menyampaikan diskusi presentasinya untuk nanti, untuk next time kalian harus lebih semangat lagi dan kolaborasi antar kelompok, antar anggota harus diperlihatkan untuk kelompok ya, bagaimana kalian berkolaborasi dari segi sikap dan keterampilan. Kalian keterampilan menyampaikan pendapatnya untuk lebih diasah kembali. Sekarang saya akan minta kepada kalian ya untuk membuat suatu kesimpulan. Untuk kesimpulan akan saya random nanti. Ya. Oke, saatnya untuk di random. Siapakah yang muncul namanya? Atau silakan ada yang mau memberikan dulu pendapat sebelum random? Saya Taufik Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Taufik dari kelompok 5 reaksi masyarakat Indonesia terhadap masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, jadi Dava, silakan Dava. Di Jepang itu masuk ke Indonesia tuh dengan propaganda manisnya gitu loh Pak. Jadi sekarang kita akan masuk ke refleksi. Kira-kira setelah kalian mempelajari pembelajaran tadi ya, pelaksanaan pelajaran apa yang bisa kita ambil atau hikmah apa yang bisa kita ambil setelah kita mempelajari materi tentang masuk dan respon Jepang ke Indonesia. Silakan. Saya mau coba jawab Pak. Silakan Kia Dewi. Kalau menurut saya yang benar-benar bisa dipelajarin itu kita harus lebih aware sama pendapat orang yang benar-benar yang sebenarnya belum bisa kita percaya gitu. Kayak bagus sekali Kia Dewi, mantap, tepuk tangan dong. Kedua, jadi kalau saya mungkin itu Pak jas merah, jadi jangan sekali-kali mendengarkan sejarah. Kita kan udah pernah tuh belajar sejarah, jadi tahu Pak gitu. Sekarang ada pertanyaan, silakan yang mau menjawab. Pertanyaannya adalah mengapa Jepang melibatkan diri dalam Perang Dunia II? Kalau saya dibaca di Google, Jepang itu sekutu sama Jerman sama sebenarnya ada faktor dendam juga Pak, karena hubungan Jepang sama Amerika pada tahun 1920. Oke, pertanyaan kedua ya, mengapa Jepang itu cepat menguasai kepulauan Indonesia? Karena propaganda yang dilakukan sama Jepang tadi Pak. Jadi benar-benar atau politik balas budi. Jadi pas Jepang masuk ke Indonesia taunya Jepang tuh mau membantu Indonesia buat ngelawan Belanda. Jadi apalagi Indonesia kan ini ya sampai sekarang juga suka hal-hal yang goib itu percaya banget orang Indonesia. Jadi dipakailah ilmu sejarah, khususnya sosial nih, anak sosial ya. Hebatnya itu bisa mempengaruhi bangsa, sebuah bangsa hingga mengikuti apa yang mereka inginkan. Dari mata mempelajari
karakteristik budaya di Indonesia. Dimainkanlah ilmu sejarah pada saat itu. Jadi Jepang nggak capek-capek ngelawan orang Indonesia dengan menggunakan ilmu sejarah, udah nurut. Makanya kalian juga sama ya, kayak hoax-hoax gitu kan, pada percaya aja gitu loh. Jadi kalian juga sama sebagai orang sosial, ada informasi yang bersifat hoax, itu jangan sampai kalian percaya langsung, kalian share. Baik semuanya, waktu sudah habis ya. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif ya. Untuk lebih aktif lagi di kesempatan, selalu jaga jarak, jaga diri, jaga hati kalian. Stay at home ya, jangan kemana-mana, selalu di rumah. Ingat, pahlawan kita saja pantang menyerah melawan Jepang, sehingga kalian dapat merasakan kemerdekaan saat ini. Begitupun kalian harus pantang menyerah melawan COVID-19 dengan cara tetap di rumah saja, jaga jarak. Terima kasih semuanya, sampai bertemu kembali. Ganbate, konnichiwa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan silakan berlip dari Mir.